Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin radhiyallahu anhu ila anqal wa yadhuru jildu najisin bil mauti bintibaghin, sampai pada istihalah. Dalam bahasa fikih itu ada sesuatu yang asalnya najis itu menjadi suci. Dalam mazhab kita Syafi'i hanya ada dua. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan, yaitu arak, sesuatu yang memabukkan. Baik itu kalau mazhab kita kemarin dijelaskan, apakah itu arak, khomer. Khomer itu adalah sesuatu yang bisa memabukkan atau minuman yang bisa memabukkan yang terbuat dari anggur khusus. Ini namanya khomer. Itu najis hukumnya. Yang kedua adalah nabidh. Nabidh itu adalah minuman yang bisa memabukkan tapi terbuat bukan dari anggur, selain daripada anggur, disebut nabidh. Ini kalau menurut mazhab kita Syafi'i, dua-duanya baik khomer atau nabidh itu najis. Karena sesuatu yang memabukkan yang cair, sifatnya itu cair, bukan keras seperti batu. Yang cair-cair itu yang memabukkan, itu najis. Baik itu berupa khomer yang terbuat dari anggur atau yang memabukkan bukan dari anggur, selain anggur lah, apa tape atau apa, yang penting bisa memabukkan dan bersifat cair, maka dua-duanya ini najis. Nah, ini najis itu bisa jadi suci. Proses menjadi suci dari khomer atau nabidh ke sesuatu yang suci, yaitu prosesnya menjadi khol. Khol itu cuka. Jadi proses menjadi cuka, sebelum menjadi cuka itu kan memabukkan dulu, jadi khomer dulu. Kalau dari nabidh itu yang memabukkan kemudian menjadi, tapi dengan catatan atau dengan cara-cara kemarin dijelaskan, tidak ada sesuatu yang mencampurinya, yaitu dia berubah menjadi khol dengan sendirinya. Tidak tercampur apapun di dalamnya. Kalau sampai tercampur atau dicampuri sesuatu di dalamnya yang asalnya arak yang memabukkan kemudian berubah menjadi khol, menjadi coka, maka ini hukumnya tidak suci. Hukumnya tetap najis. Maka ada syarat atau ketentuan, sesuatu yang najis menjadi suci, itu pertama adalah arak. Arak yang baik yang terbuat dari anggur atau yang tidak dari anggur. Kalau sudah dari khol. Terus gimana untuk mengetahui kalau itu dari jadi khol? Nah, kemarin juga jelaskan ini. Proses arak menjadi khol, menjadi coka, itu adalah ketika di situ ada rasa hamudah. Rasa hamudah itu kecut atau asam. Jadi kalau ada arak rasanya sudah mulai asam, ini berarti sudah menjadi khol. Nah, kalau sudah menjadi khol berarti hukumnya suci dengan ketentuan-ketentuan tadi. Yang asalnya najis menjadi suci. Nah, ini namanya istihalah. Perubahan dari sesuatu yang hukumnya sendiri kemudian menjadi sesuatu yang lain dengan hukum yang lain. Maka ini namanya istihalah, itu asalnya najis jadi suci. Ini mazhab kita, Soalnya kalau ada mazhab lain itu beda. Mazhab lain seperti nabidh itu, mazhab Hanafiyah kemarin juga dijelaskan, kalau sekiranya bukan khomer tapi nabidh, kalau sedikit misalnya nggak memabukkan, maka nggak memabukkan itu nggak halal, nggak haram. Itu menurut mazhab mereka. Tapi bukan khomer. Kalau khomer nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan pendapat kalau khomer. Tapi kalau yang perbedaan pendapat itu adalah nabidh. Karena
beda antara khomer dengan nabis. Karena kalau khomer itu mansus di ayat innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Jadi arak atau khomer itu tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Hanya ada perbedaan pendapat itu ketika menghukumi apakah najisnya. Ada memang ada pendapat apa najisnya najis hissi atau najis maknawi, itu ada, tetapi nggak begitu dibahas secara ini sama ulama fikih, karena itu sangkutannya nanti al khomru innamal khomru wal maisiru, maisir wal ansab wal azlam rijsun najis. Nah ini kalau semuanya najis, maka kalau azlam itu najis berarti kan nggak boleh disentuh dan lain-lain, misalnya sonam atau apa namanya berhala. Ini kan berarti najisnya najis maknawi, bukan najis hissi sifatnya. Itu ada perbedaan pendapat memang di antara itu. Tapi yang jelas pembahasan fikih tentang masalah khomer itu jelas kalau yang khomer itu mutlak itu haram. Dan khomer itu yang sifatnya cair itu najis. Itu najis. Jadi kalau tersentuh atau kecipratan atau apa ya, itu tetap nggak boleh. Kita sholat terkena khomer maka najis. Mazhab kita bukan hanya khomer, nabis sama, sesuatu yang memabukkan pokoknya. Maka yang bersifat cair adalah najis. Tapi ini kalau misalkan berubah menjadi coka, ini coka suci. Alamat tanda-tandanya menjadi coka itu ketika sudah rasanya berubah menjadi asam. Nah ini, jadi aslinya ini, tapi dengan syarat tadi tidak dicampuri, pokoknya tidak kecampuran apa-apalah, dia berubah dengan sendirinya. Makanya kemudian dalam istilah fikih itu ada khomer muhtaromah, ada khomer ghair muhtaromah. Ada khomer yang dimuliakan, ada khomer yang tidak dimuliakan. Ini dalam bahasan fikih. Kenapa? Karena khomer itu kalau dibuat yang tujuannya adalah supaya menjadi khol, supaya menjadi cuka, maka ini muhtaromah. Bahkan bisa dijual. Nah, ini. Jadi kita membuat khomer ya. Apakah yang terbuat dari anggur atau bukan dari anggur lah istilahnya. Tapi tujuan utamanya bukan khomer, tujuan utamanya adalah membuat coka. Maka ini muhtaromah. Kalau muhtaromah ini bisa dijual, bisa ini. Gitu. Soalnya nanti harapannya adalah menjadi khol, bukan untuk khomernya yang akan dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan adalah cukanya. Maka ini khomer yang seperti ini disebut khomer yang muhtaromah, yang dimuliakan. Ada khomer yang tidak dimuliakan, ghair muhtaromah, yaitu khomer yang dibuat memang tujuannya untuk jadi khomer, gitu. Supaya dimanfaatkan, supaya memabukkan dan lainnya. Tujuan dibuatnya bukan untuk membuat khol, membuat coka, tapi memang tujuannya membuat khomer. Maka ini ghairu muhtaromah. Kalau ghairu muhtaromah kan barang najis, nggak boleh diperjualbelikan. Karena hati-hati nih. Kalau barang najis maka menurut mazhab kita itu nggak boleh diperjualbelikan. Dibeli nggak boleh, dijual juga nggak boleh karena najis, ghair muhtaromah, tidak dimuliakan. Tapi kalau yang tadi karena tujuannya itu bukan khomernya tapi tujuannya kholnya, cokaknya, maka muhtaromah. Kalau muhtaromah berarti nanti bisa dijual. Meskipun saat itu adalah najis. Karena bukan tujuan itu, tujuan utamanya adalah khol, karena nanti berapa hari, berapa waktu itu nanti akan berubah menjadi coka. Nah, ini yang ini. Jadi bukan hakikatnya khomernya yang dijual, tetapi yang dijualnya nanti kholnya, cokaknya itu. Ini makanya ada bedanya, ada khomer yang muhtaromah, ada khomer yang ghair muhtaromah. Ini pembagian yang pertama. Barang najis berubah menjadi suci. Pertama. Yang kedua, yang ini. Wayat huru jildu najisin. Lan suci opo jildu najisin, kulit najis. Najisnya bil mauti sebab mati. Kalau ada kulit hewan, hewannya mati maka kulitnya
najis. Karena bangkai, kan? Kalau bangkai berarti semuanya najis. Kulitnya juga najis. Rambutnya juga najis. Semuanya najis karena najis. Kecuali beberapa yang kemarin sudah dijelaskan. Bisa sucine bin dibahin kelawan kasamak disamak. Sifat intibahin naqo kang naqohu kang bisa bersihaken apa intibah ing jilid. Sucina gimana? Bihaitsu la ya'udu kelawan sekiranya ora balik ilahi maring jilid apa natinun bacin, bau bacin. Wala fasadun lan ora rusak. Launuki alamun kodikum filma oposisi jilid filma ing dalam banyu. Nah ini yang kedua, sesuatu yang asalnya najis bisa menjadi suci adalah kulit. Jenis kulit apa saja kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kulit selainnya yang tidak najis, kulit macan, kulit apalah pokoknya, kerbau, kambing, pokoknya itu kulit. Itu kalau mati semuanya kan najis. Tapi bisa dimanfaatkan kulitnya. Karena kulit walaupun dari najis nanti bisa menjadi suci. Ini bisa menjadi suci. Walaupun bangkai. Macan misalnya bangkai itu, ya kan? Bangkai kan najis semua tuh. Bahkan ketika hidupnya juga nggak boleh dimakan kan? Tapi kalau mati kemudian apa itu kulitnya itu bisa dimanfaatkan dengan cara didabur, dengan cara dicamak. Samak itu gimana? Dibersihkan. Kulitnya itu dibersihkan, dibersihkan semuanya. Bisyai'in khirif, dengan sesuatu yang getir di lisan. Digambarkan oleh Imam Fakih itu seperti zarkil hamam. Hamam itu kayak kotorannya burung dara. Itu kan getir itu. Itu kotorannya burung dara itu getir sekali itu. Makanya kalau kelamaan dengan sesuatu yang kena kotorannya burung dara itu bisa rusak gitu. Seng aja nggak bertahan itu. Kalah dengan itu tuh. Kotoran burung dara itu. Nah ini kalau kulit dihilangkan dengan itu tadi darkil hamam, terus kemudian hilang semuanya, rambutnya hilang, sisa-sisa daging dari kulitnya itu, ya, sehingga jadi bersih, ya, tidak bau lagi. Asalnya kan soalnya bangkai kan bau, tapi kalau kulitnya nggak bau, asalkan dibersihkan semuanya, itu jadi bersih, nggak bau. Bahkan dicontohkan bihaitsu launuki bihaitsu la ya'udu natinun wala fasad launuki afilma. Kalau direndam di dalam air misalkan udah dibersihkan ya semuanya. Sisa daging, terus rambut-rambutnya. Saya direndam di air pun nggak bakal rusak. Itu istimewanya kulit. Makanya kulit ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis itu ketika ada sahabat yang lewat kemudian menyaksikan ada kambing yang mati terus diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah malah bilang halan tafa'tum biha bukan kamu kok nggak ambil manfaatnya dari kulitnya itu. Sahabat itu menjawab, ini maitah bangkai ya Rasulullah. Iya kullu jiltin itu ayu jiltin qad tubiqa faqad tahura. Jadi kulit apa saja kalau disamak dengan dihilangin semua kotorannya itu nanti jadi suci. Jadi ini dasar awalnya, makanya kalau kulit yang aslinya najis kemudian disamak itu menjadi suci. Yang penting bukan kulit dari hewan yang najis. Yang najis kan kita tahu anjing, babi itu gak bisa sudah. Tapi kalau selain itu
boleh. Makanya ada kayak sabuk itu dari apa tuh? Kulit apa itu? Ya, dari kulit. Itu enggak apa-apa. Nah, itu pas itu. Karena itu suci, hukumnya suci. Nah, karena ada hadis-hadis yang menjelaskan seperti itu. Nah, ini kalau kemudian kalau misalkan dimakan, boleh enggak? Kulit yang dari kulit maytah tadi, ya, apa namanya, yang setelah dijilid itu, boleh dimakan enggak? Ada boleh enggak dimakan? Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mazhab kita Syafi'i juga berbeda pendapat dalam hal memakan apa kulit yang sudah disamak, yang sudah dibersihkan. Makanya ada perbedaan di antaranya kata muallif ini dalam syarahnya dalam kata I'anatul Thalibin itu faqat tahuro. Jadi idza dubihul ihab faqat tahuro. Kulit yang sudah disamak ikut akan menjadi suci. Kalau sudah suci berarti boleh dijual. Fayajuzu bai'u. Ya. Wa kadza akluhu. Begitu juga boleh dimakan. Menurut Imam Romli, asalkan ingkana mimmakulin. Kalau memang kulit itu dari bangkai hewan yang aslinya boleh dimakan. Berarti misalnya sapi mati, terus kulitnya disamak, misalnya, kan jadi suci. Nah, kulit ini asalnya dari sapi, sapi kan boleh dimakan, maka ini boleh juga dimakan, menurut Imam Romli. Dan juga ada kaul di mazhab Syafi'i, ada kaul qadim dan kaul jadid itu ada. Tapi ini spesifik yang ada di I'anatul Thalibin itu dijelaskan bahwa itu kalau memang mimmakulil lahmi dari hewan yang boleh dimakan dagingnya ketika disembelih atau apa, itu kulitnya meskipun dari bangkai jadi bangkai terus kulitnya dimanfaatkan disamak itu tetap boleh dimakan. Nah, ini. Tapi menurut ulama lain tidak, karena ada perbedaan pendapatnya di antara ini. Tapi menurut Imam Romli secara ini boleh. Tapi asalkan itu tadi bangkai yang mati itu dari hewan yang boleh dimakan. Kalau enggak boleh ya enggak. Makanya fayajuzu hina idzin bai'uhu wa kadza akluhu inda al-Imam Romli in kana mim makulin. Tapi yang kalau seperti ini terjadi seperti ini jangan dimakan. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Artinya begini, kalau hal-hal yang bisa dimakan, yang dimakan, itu harus kita ini wara. Harus menjaga makanan ke perut kita yang masuk ke perut kita itu memang betul-betul yang halal. Kecuali memang dalam keadaan darurat, nggak ada lagi, kita nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau masih ada, janganlah orang yang halal-halal jelas banyak kok misalnya. Makanya khilaf-khilaf itu jangan. Kenapa? Ini namanya wara. Dibutuhkan hal seperti ini. Soalnya kalau nggak seperti itu nanti lama-kelamaan kita akan terjun dalam keharaman. Nah, karena terbiasa, dianggapnya remeh, dianggapnya ringan, akhirnya nggak memperdulikan tentang makanan. Padahal ini bahaya. Dan cuman kulit aja sih berapa sih maksudnya? Yang halal juga banyak kok, cuman itu aja. Kecuali dalam keadaan tertentu, maka tidak apa-apa. Ini kulit. Nah, jadi kalau sudah disamak, misalnya, samak itu dengan cara menghilangkan semua kotoran-kotoran dengan cara apapun, maka itu jadi suci. Tapi kemudian begini, kalau misalnya kulit sudah disamak, sudah dihilangkan ya, dihilangkan kotoran-kotorannya itu, daging-dagingnya atau rambutnya semuanya bersih istilahnya, maka kulit yang sudah disamak itu hukumnya itu seperti mutanajis, bukan najis, jadinya mutanajis. Kenapa? Karena kan tadi ada rambutnya, ada daging-daging sisanya, itu kan najis semuanya tuh. Kalau dihilangkan semuanya, itu nanti kalau sudah bersih dagingnya apanya,
itu menurut mazhab kita itu masih hukumnya mutanajis. Jangan langsung dipakai, nggak boleh. Nggak boleh langsung dipakai. Kenapa? Karena hukumnya mutanajis. Kayak baju misalnya, baju kan kotor kena najis semuanya. Kemudian dihilangkan, bukan pakai air tapi pakai pokoknya dikorek-korek atau apa sampai najisnya nggak ada sama sekali misalnya. Ini nggak bisa suci, tetap dihukumi mutanajis karena menurut mazhab kita tidak bisa menghilangkan najis, tidak bisa menghilangkan hadas kecuali maun mutlak, kecuali air mutlak. Maka kalau sudah disamak kulitnya itu, setelah itu selesai dicuci, dibersihin dengan air. Nah, caranya dibersihin dengan air kayak dikumbah tadi, dicuci. Nah, cucian ini yang terakhir ini adalah fungsinya untuk mencucikan bekas najis itu tadi. Karena dihukumi mutanajis maka harus dicucikan. Nah, kalau sudah dicucikan dengan air, berarti boleh dibuat sholat, dibuat sajadah atau misalnya. Itu boleh kalau memang seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Jadi kalau misalkan ada sabuk atau apa yang ke kita atau jaket atau yang kulit itu, apakah pernah dicuci dengan air misalnya? Walaupun sudah dihilangkan, dibersihkan sisa-sisa dagingnya, tapi pernah dicuci seperti mazhab kita enggak dicuci dengan air itu. Kalau enggak berarti mutanajis. Secara hukum fikih, kalau ada pakaian yang seperti itu sampai ke kita dengan kulit dan macam-macam, memang halal, boleh kita pakai. Tapi lagi-lagi dibutuhkan wara'. Jangan-jangan ini yang proses membersihkan lulang ini kulit ini bukan orang muslim yang tidak tahu hukum. Kita tidak tahu apakah dicuci dengan air, setelah itu cukup diitukin doang kemudian diolah sehingga jadi pakaian atau jadi sabuk dan lain-lain. Nah, ini dibutuhkan meskipun secara fikih itu boleh. Ya. Karena nggak harus, kalau fikih kan nggak harus ini aslinya bagaimana ditelusuri, itu nggak harus kalau fikih. Yang sampai ke kita zahirnya sudah sama ya sudah selesai. Ya. Tapi kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati namanya wara'. Namanya wara' dibutuhkan seperti ini supaya kita memang betul-betul menjaga diri bahwa kita nggak mau hal-hal yang tidak resmi, yang resmi halalnya, resmi najisnya, sucinya itu dibutuhkan. Meskipun secara fikih itu tidak apa-apa. Ya kita nggak perlu melarang orang, jangan pakai ini. Enggak, maksudnya ini untuk mengamalkan diri sendiri. Misalnya kita dapat dompet dari kulit misalnya. Ya, sebaiknya kita wara' jangan dibawa sholat. Kenapa? Karena tadi kalau misalkan tidak dicuci dengan air, berarti hukumnya mutanajis. Ini wara' aja maksudnya. Kalau meskipun secara fikih sah. Ini kalau kita mengamalkan sendiri dengan kita mempelajari hukum, prakteknya berbeda. Kalau secara hukum sudah seperti itu nggak apa-apa, oke. Tapi untuk mengamalkan diri sendiri itu perlu hati-hati, perlu wara'. Baik itu makanan atau sholat itu tadi yang terbuat dari kulit itu perlu kita hati-hati. Kecuali memang sudah dicucikan, misalnya sabuknya dicuci dulu atau apa misalnya, sehingga jadi bebas berarti. Oke, bebas. Tapi biasanya kalau sabuk dari kulit bisa dicuci, rusak jadinya? Ya, biasanya pakai semir ya. itu. Makanya kan jadi kitanya hati-hati untuk ngamal sendiri, maksudnya ketika mempraktekkan hukum itu berbeda dengan yang kita ketahui secara fikih. Makanya kita perlu adanya wara'. Jadi tidak cukup dengan kita mengetahui hukum itu tidak cukup. Tapi kita harus juga dalam praktek itu sehati-hati mungkin supaya dijamin bahwa yang kita lakukan itu betul-betul tidak ada sesuatu yang mencampurinya atau tidak sampai di dalam syubhat. Itu maksudnya begitu. Jadi Nah ini kalau diumpamakan tingkat kebersihan daripada kulit tadi kalau sudah disamak itu seandainya direndam
direndam di dalam air itu nggak rusak, itu kulit. Jadi kulit kalau direndam ke air, kalau nggak ada kotorannya lah ya, itu udah bersih semuanya, itu direndam misalnya di apa di air itu nggak rusak gitu kulit itu. Lalu kulit yang dimasak itu bagaimana? Direndam dulu apa gimana? Direndam. Iya kan, iya tapi kan nggak bau akhirnya walaupun gembur tapi nggak rusak ininya. Itu kulit. Nah, kalau kulit yang apa namanya, yang sapi atau kulit yang tebel itu apa? Yang ini ya onta itu sapi itu kan tebel-tebel. Ya. Kalau yang tebel itu nggak bakal rusak gitu. Yang ini buat beduk itu loh, beduk atau apa itu kan, iya itu kencer itu kan, itu dari kulit-kulit itu, maka tidak apa-apa suci dengan cara-cara yang tadi dibersihkan, kalau sudah bersih set kemudian dicuci pakai air sudah selesai. Itu berarti sudah suci. Nah, tapi kalau misalnya apa rambutnya misalnya ada rambut ini kadang-kadang ada sisa-sisa rambut misalnya kan. Nah, ini juga dijelaskan oleh para ulama. Kalau kalau rambutnya itu banyak, maka nggak bisa suci. Tapi kalau rambutnya itu sedikit, itu bisa suci. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau misalnya ada rambut, yathuru qaliluhu taba'an lahu. Jadi kalau nyuci mensamak kulit, kemudian masih ada sisa rambut sedikit, maka nggak apa-apa, hukum suci. Ya, dihukumi suci. Menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli, tetap najis, tetapi dimaafkan. Ini perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau menurut Ibnu Hajar langsung itu dihukumi suci. Kalau menurut Imam Romli tetap najis, tapi najis yang dimaafkan, ma'fu. Jadi ini makanya kita harus hati-hati ketika kita menerima kulit atau pakaian kulit atau apa semuanya. Ya kalau kita yakin bahwa itu sudah dicuci dengan air ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak yakin misalnya ya lebih baik jangan. Kalau dicuci dulu lah misalnya. Yang sekira tempat najis yang asalnya najis itu jadi suci. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau disemir dulu kan gimana? Kalau berarti semir itu kan enggak, maksudnya semir itu biasanya nempel menghalangi air masuk, enggak? Supaya kinclong aja, tapi air tetap masuk. Tetap air, ya berarti enggak apa-apa kalau gitu. Tapi bisa berubah enggak air yang masuk itu? Bisa berubah karena semir. Oh ya sudah berarti nggak apa-apa itu kalau misalkan dicuci itu supaya meyakinkan gitu. Meskipun secara fikih tidak apa-apa, boleh itu tadi. Tapi supaya kita wara itu ya sebaiknya dicuci. Ini kita menjaga karena fikih itu bukan sekedar kita mengetahui hukum, tapi dalam praktek kita harus tahu. Ini kan misalnya kalau orang udah tahu gimana hukumnya, ya sudah nggak apa-apa, fikih hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau kitanya ya jangan seperti itulah kan beda. Kita tahu itu berarti kita harus wara, harus menjaga dari hal-hal yang seperti itu. Itu ya, paham ya? Nah. Wa kakalbin wa khinzirin. Ini mau diteruskan. Sudah cukup di sini aja ya sudah waktu. Ya apa? Nanti kita sambung lagi dengan kalbin wa khinzirin. Karena ini nanti ada pembahasan tentang nikah silang. Nikah silang antara misalnya anjing dengan kambing, itu hukumnya bagaimana? Nikahnya hewan atau manusia, bahkan manusia kawin dengan hewan, melahirkan manusia misalnya.
Maka bagaimana? Itu ada pembahasan khusus tentang ini dibahas oleh ulama-ulama fikih. Karena ada secara khusus ini ada pembahasan tentang ini. Kalau anaknya percampuran itu ikutnya siapa? Gitu. Ikutnya siapa? Nah, itu apa memang perumpamaan, namanya fikih itu ya pembahasannya semuanya dibahas, kemungkinan-kemungkinan kecil pun dibahas namanya hukum itu. Kalau terjadi gimana? Nah, ini nanti dibahas insyaallah nanti ada apa season khusus tentang pembahasan ini supaya lebih jelas insyaallah biidznillah taala. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipaham, bisa manfaat, bisa difoto oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.